Hora Salam, sama pagi Bapak dan Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita beraktivitas, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis dalam kitab 2 Petrus pasal yang pertama ayat ketiga. Demikian firman Tuhan. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Demikian bunyinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita sering sekali mengatakan sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita selalu bangga dengan mengatakan saya telah beriman kepada Tuhan Yesus, saya telah diselamatkan. Pertanyaannya, sebesar apakah iman kita yang kita katakan? Apakah hanya sebatas perkataan dengan mengatakan saya telah beriman, saya adalah orang yang memiliki iman. Tetapi sesuai dengan apa yang dikatakan dalam kitab Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Allah mengejarkan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan ini supaya ketika kita memiliki iman dan kita beriman kepada Allah yang kita sembah melalui Yesus Kristus, maka iman itu harus ditunjukkan melalui perbuatan, tingkah laku, dan segala sesuatu pekerjaan yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Petrus juga berbicara tentang hal itu, bahwa kuasa ilahi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk boleh hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebajikannya. Iman yang kita miliki kepada Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus harus sungguh-sungguh juga berusaha untuk boleh menambahkan di dalam iman kita itu kebajikan, pengetahuan, dan penguasaan diri, serta dikatakan juga ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara-saudara, dan kasih kepada manusia, hingga pada akhirnya kita boleh melihat kemuliaan Allah. Petrus sangat jelas mengatakan ketika kita beriman maka harus ada buah yang dilahirkan oleh karena iman kita itu. Iman kita nggak boleh hanya hidup untuk diri kita sendiri. Iman kita nggak boleh hidup hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi iman kita harus hidup untuk boleh berguna bagi kehidupan orang-orang lain yang ada di sekeliling kita, sehingga ketika kuasa ilahi itu diberikan kepada kita atau dianugerahkan kepada kita, maka kita mampu mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini, apa yang menghadirkan kebajikan Allah, apa yang menghadirkan di tengah-tengah dunia ini. Walaupun ada di sekeliling kita orang-orang yang rakus, orang-orang yang jahat, tetapi kita mampu mengontrol diri oleh karena kita telah memiliki iman. Walaupun di tengah-tengah dunia ini kita melihat begitu banyak berserakan orang-orang yang berperilaku malas dan tidak taat dan tidak setia, tetapi kita diajarkan melalui iman kita supaya kita memiliki ketekunan dan kesalehan serta kasih yang tak terhingga yang harus kita lakukan kepada saudara-saudara dan kepada semua orang. Bapak Ibu yang terkasih, tentu iman kita diharapkan selalu bertumbuh dalam situasi apapun yang kita alami. Pada saat kita sehat, pada saat kita sakit, pada saat kita berhasil, pada saat kita gagal, pada saat kita boleh melihat dunia ini betapa kejam dan jahatnya, tetapi iman kita akan terus bertumbuh dan hasilnya pun harus tetap, buahnya harus tetap, tidak boleh tidak menghasilkan apa-apa. Karena apa? Karena iman itu diberikan dan dianugerahkan oleh karena kuasa ilahi yang daripada Allah kita. Selamat berkarakter dan menunjukkan tindakan keadilan Tuhan oleh karena kita telah beriman dengan benar
kepada Allah yang kita sembah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih, terima kasih buat sabda kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk kuasa ilahi yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami mampu mengenal Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mampu beriman kepadamu ya Bapa dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah iman kami tunjukkan melalui perbuatan, melalui tindak laku, melalui setiap apa yang harus kami kerjakan di tengah-tengah dunia ini sebagai wujud oleh karena iman kami hidup, dan itu harus berbuah dan buahnya harus tetap di tengah-tengah hidup kami. Supaya hakikat iman yang sesungguhnya bukanlah hanya untuk kami, tetapi orang lain juga boleh menikmatinya. Terpujilah namamu dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.